Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Bahasa Indonesia ke-35 ingin menyampaikan hasil penelitian kami berupa karya tulis ilmiah yang berjudul Perubahan Perilaku Masyarakat Usia Remaja dalam Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Selama Pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya Imam Rosid Fis Kapal Gunadi, NRP 5016201087 dari Departemen Teknik Biomatika. Saya Putra Fina Budina, NRP 502520127 dari Departemen Teknik Informatika. Nama saya Muhammad Novel Bahri Rezi, NRP 50252501030 dari Departemen Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fardiansyah dengan NRP 5025201245 dari Departemen Teknik Informatika. Baik, demikian perkenalan dari kelompok kami. Kemudian untuk bab pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rafidya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama yaitu pendahuluan dari penelitian kami. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian kami yaitu di tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dari tahun sebelumnya. Di tahun ini, dunia dan Indonesia sendiri mengalami pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, kasus pertama dicatat pada awal Maret lalu, tepatnya di daerah Depok. Nah, semenjak itu, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk mencegah dampak dari COVID-19 di Indonesia, seperti kebijakan stay at home dan social distancing. Selain itu, pemerintah juga menutup banyak sekolah dan juga tempat pariwisata akibat pandemi ini. Serta pemerintah telah mengeluarkan peraturan seperti PSBB, serta menerapkan berbagai protokol kesehatan bagi masyarakat yang hendak keluar rumah. Nah, dengan berbagai aturan yang ada, itu semua tidak akan berhasil memutus rantai persebaran COVID-19 jika masyarakat kurang mematuhinya. Kita dapat melihat bahwa ada masyarakat yang taat aturan dan tak sedikit pula yang menganggap COVID adalah hoaks semata. Oleh karena itu, kami ingin melakukan penelitian terhadap seberapa besar peran masyarakat dalam membantu pemerintah dan WHO dalam memutus rantai persebaran COVID-19 di Indonesia, terutama di Indonesia. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian kami, yang pertama, apakah ada perubahan cara berinteraksi dengan orang lain selama pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana kontribusi masyarakat dalam memutus rantai persebaran COVID-19? Dan yang terakhir, bagaimana masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari selama pandemi COVID-19? Nah, kemudian, adapun tujuan dari penelitian kami, yang pertama, mengetahui seberapa besar kontribusi masyarakat dalam memutus rantai persebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana cara masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, meneliti cara berinteraksi dengan orang lain selama pandemi COVID-19. Nah, adapun manfaat penelitian dari KTI kami yaitu yang pertama, membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara melakukan interaksi dengan orang lain pada saat pandemi berlangsung, kemudian mengurangi dampak dari virus COVID-19, dan membantu sekolah yang ada di Indonesia untuk membantu para siswa mengetahui seberapa bahayanya virus COVID-19 tersebut. Dan yang terakhir adalah menambah pendidikan para siswa mengenai COVID-19. Nah, untuk bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya Imam. Terima kasih atas waktunya. Kemudian ada bab 2 yaitu landasan teori, di mana ada di pustaka. Yang pertama, mengambil kutipan dari Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yaitu Wiku Adhisa Smita pada tahun 2020, menyatakan adaptasi kebiasaan baru sendiri dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalani aktivitas secara normal. Adaptasi kebiasaan baru juga diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan kebijakan adaptasi kebiasaan baru dengan mempertimbangkan analisis pada studi epidemiologis dan kesiapan masing-masing wilayah. Prinsip utama dari rencana adaptasi kebiasaan baru akan diterapkan
adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku masyarakat hingga vaksin COVID-19 ditemukan. Implementasi kebijakan adaptasi kebiasaan baru akan dikawal oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian yang kedua, kami mengutip dari pernyataan WHO pada tahun 2020, yaitu social distancing merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Social distancing adalah tindakan untuk tidak memperkenankan seseorang berjabat tangan dan menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Social distancing punya beberapa contoh, mulai dari beberapa bekerja dari rumah, yaitu work from home, kemudian belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri banyak orang, hingga tidak mengunjungi orang yang sedang sakit. Kemudian, lewat social distancing diharapkan penyebaran virus corona dapat diperlambat bahkan dihentikan. Untuk bab 3 sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Ferdian. Ya, terima kasih atas waktunya. Pada kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu kuesioner atau angket dalam bentuk Google Form yang kemudian dibagikan pada masyarakat, khususnya kalangan remaja, dengan mengambil sampel masyarakat usia remaja. Dari kegiatan ini telah didapatkan sebanyak 51 responden, di mana kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui perubahan perilaku masyarakat khususnya remaja dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru selama pandemi COVID-19. Lalu yang kedua ada hubungan logis. Pada latar belakang sudah dijelaskan bahwa pada saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana hal tersebut sangat berdampak terhadap masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat untuk mulai beradaptasi pada gaya hidup yang baru, di mana setiap saat kita diharuskan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dalam upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa stay at home, social distancing, hingga penerapan PSBB di berbagai wilayah. Namun apabila masyarakat tidak ikut berkontribusi dalam upaya memutus rantai persebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, maka hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masyarakat dalam memutus rantai persebaran COVID-19 dan bagaimana bentuk adaptasi masyarakat terhadap kebiasaan baru selama pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner guna mendapatkan data secara aktual mengenai adaptasi terhadap kebiasaan baru dan kontribusi masyarakat dalam upaya memutus rantai persebaran COVID-19. Data hasil pengisian kuesioner tersebut nantinya dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini. Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru selama masa pandemi COVID-19 dan ikut berkontribusi dalam upaya memutus rantai persebaran COVID-19. Pada bagian studi pustaka kami mencantumkan penjelasan dari beberapa referensi mengenai hal-hal terkait dengan adaptasi kebiasaan baru selama pandemi COVID-19. Studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terima kasih. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Noval. Oke, terima kasih atas waktunya. Pada bab 4, di sini kita akan membahas hasil dan temuan. Di sini ada tabel pertama di mana para responden menjawab dari pertanyaan kami, bagaimana cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Jawaban para responden melakukan via online, disediakan orang tua, via offline, WFH, kerja, hemat, dan lainnya. Beberapa responden paling banyak melakukan via offline. Pada tabel kedua, beberapa barang yang diperlukan ketika keluar rumah selama pandemi. Responden menjawab masker, hand sanitizer, masker dan hand sanitizer, dan lain-lainnya. Paling banyak responden menjawab
masker, dan hand sanitizer. Pada tabel ketiga, cara masyarakat berinteraksi selama pandemi. Pertama, seperti sebelum pandemi, kemudian menjaga jarak sesuai protokol. Paling banyak responden menjawab menjaga jarak sesuai protokol. Di sini kami juga memperoleh data bagaimana perbedaan cara berinteraksi ketika bersama kerabat dan ketika bersama orang lain. Responden menjelaskan bahwa berinteraksi dengan kerabat seperti orang tua ataupun orang yang telah dikenal, mereka masih berinteraksi senormalnya karena mengenal orang tersebut. Tetapi jika bertemu atau berinteraksi dengan orang asing, mereka lebih waspada dan tetap melakukan protokol kesehatan. Ini ada tabel keempat, kegiatan masyarakat dalam mengisi waktu luang selama pandemi. Pertama, ada bermain game, tidur, nonton TV atau video, olahraga, keluar rumah, mengerjakan tugas, membaca, bermain sosial media, dan lain-lainnya. Banyak responden melakukan kerjaan rumah seperti tugas, kuliah ataupun belajar. Oke, kemudian di sini ada pembahasan. Pada pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Anda memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Sebagian besar responden melakukannya dengan cara membeli secara offline, yakni sebanyak 20 orang. Sebagian besar responden menanggapi membeli dengan secara offline, tapi dengan mencari toko yang tidak ramai. Tindakan yang cukup tepat menurut kami dalam situasi pandemi saat ini. Kemudian, salah satu bentuk adaptasi masyarakat adalah setiap keluar rumah selain membawa keperluan pribadi seperti handphone dan dompet, juga diwajibkan untuk selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Dari tabel 2, kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tetapi masih ada juga beberapa masyarakat yang melanggar beberapa protokol kesehatan tersebut. Karena kurangnya kesadaran akan pentingan mematuhi protokol kesehatan, maka peluang untuk dapat terkena virus COVID-19 akan semakin besar. Cara masyarakat dalam beradaptasi dalam masa pandemi dapat kita lihat dalam data tabel 4. Dari tabel tersebut dapat diketahui banyak 42 responden dari 51 responden memilih untuk mematuhi protokol kesehatan, tetapi sisanya tersebut tidak melakukan protokol kesehatan. Meskipun demikian, dari data tersebut masih dapat ditemukan beberapa kelompok masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan dengan berinteraksi satu sama lain tanpa mematuhi protokol kesehatan. Pada pertanyaan keempat, terlihat bahwa sebagian besar responden merasa nyaman atau berinteraksi normal jika mereka bersama orang-orang terdekat. Ini menunjukkan bahwa kelemahan atau kekurangan dalam tindakan responden dalam mematuhi protokol kesehatan. Jadi terbukti dari banyaknya yang berinteraksi secara normal jika bertemu dengan kerabatnya yang mana mendahulukan interaksi sosial dibanding kesehatan mereka bersama. Jadi tidak ada masalah jika berinteraksi sewajarnya sebelum pandemi, akan tetapi selalu waspada, yakni dengan mencuci tangan maupun menggunakan hand sanitizer agar terhindar dari penyakit. Oke. Dari tabel 4 dapat diperoleh data mengenai kegiatan masyarakat untuk mengisi waktu luang pada saat pandemi, seperti bermain game, nonton TV, berolahraga, membaca, dan lain-lain. Hal tersebut untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh ketika mereka berada di rumah. Oke, bab selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ferdiansyah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan bab 5, yaitu tentang kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya usia remaja, sudah ikut dalam berkontribusi dalam memutus rantai persebaran COVID-19 di Indonesia.
Walaupun demikian, masih ditemukan beberapa kelompok yang masih kurang peduli dan mengabaikan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, masyarakat Indonesia khususnya remaja bisa lebih tanggap dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan guna memutus rantai persebaran COVID-19 di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.